Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah selama bulan puasa ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai tata cara sholat. Simak video ini ya, jangan di skip, tonton sampai habis. 1. Bagi orang yang mampu berdiri, sholat fardu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Apabila tidak mampu, sholat boleh dikerjakan dengan duduk, tidur miring, atau terlentang sesuai dengan kemampuan. 2. Membaca takbiratul ihram. Adapun bacaan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. 3. Pada saat mulut membaca takbiratul ihram, hati orang yang sholat wajib berniat dengan minimal untaian kalimat semisal usolli fardhu zuhri. Artinya, saya niat melaksanakan sholat fardhu zuhur. Niat sholat secara lengkap ketika sholat sendiri adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya niat menjalankan sholat fardhu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kalimat zuhur bisa diganti dengan sholat lain sesuai dengan waktunya. 4. Saat memulai bacaan takbiratul ihram, kedua tangan mulai diangkat ke atas, direntangkan secukupnya, posisi tangan sejajar dengan pundak, telapak tangan dihadapkan pada arah kiblat, ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, dan ibu jari sejajar menyamping dengan daun telinga. Setelah tangan sudah sempurna berada di atas, lalu diletakkan di bawah dada di atas pusar dengan menggenggamkan telapak tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. Pergelangan tangan itu sendiri adalah aurat yang harus ditutup. Apabila pergelangan tangan atau anggota tubuh di bawah pergelangan tangan bisa terlihat, maka sholatnya tidak sah. Cara yang paling mudah untuk menutup pergelangan tangan adalah dengan menggunakan mukena terusan yang ada pergelangan tangannya atau baju yang bisa menutup sampai ujung pergelangan tangan atau penutup sejenis. Bagi orang yang memakai mukena potongan akan sangat beresiko membuka auratnya pada bagian pergelangan tangan ini. Lihatlah pada gambar berikut ini. Ketika pemakai mukena potongan mengangkat tangan saat takbiratul ihram, aurat bagian tangannya akan sangat beresiko terlihat. Sehingga bagi yang memakai mukena potongan, jangan sampai ia mengangkat kedua tangannya ke atas. 5. Selama berdiri, mata sunnah dibuka serta pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. 6. Setelah takbir, sunnah membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 7. Sunnah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila orang yang sholat setelah takbiratul ihram langsung membaca ta'awudz atau surah Al-Fatihah, maka ia tidak lagi disunahkan membaca iftitah. 8. Membaca surat Al-Fatihah. 9. Sunnah membaca amin. Dalam bahasa Arab, amin mempunyai arti semoga engkau Allah mengabulkan. 10. Sunnah membaca surat dari Al-Quran selain surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua bagi orang yang sholat sendirian atau sedang menjadi imam. 11. Sunnah membaca takbir saat akan ruku. Takbir perpindahan dari berdiri menuju ruku dinamakan dengan takbir intiqal. 12. Sunnah mengangkat tangan saat akan ruku. 13. Ruku. Allahu Akbar. 14. Batas minimal ruku adalah kira-kira telapak tangan orang yang sholat bisa menyentuh lututnya. Apabila hanya miring atau condong ke depan sedikit, namun tangannya belum bisa menyentuh lutut, rukuknya belum sah. Rukuk paling sempurna adalah kira-kira punggung orang yang sholat sejajar lurus, betisnya tegak, dan kedua telapak tangan menempel pada lutut.
Saat akan melakukan ruku, bagi wanita yang menggunakan mukena potongan, usahakan tidak mengangkat tangan. Mukena selalu dijepit. Hal ini supaya aurat bagian tangan tidak menjadi terbuka. Begitu pula ketika menyentuh lutut. Usahakan tangan selalu menjepit ruku supaya tidak menjuntai ke bawah. 15. Tuma'ninah dalam ruku. Tuma'ninah adalah diam sejenak dengan durasi waktu minimal cukup dibuat untuk membaca Subhanallah. Tidak sah orang yang ruku sangat cepat dengan meninggalkan tuma'ninah. 16. Ketika ruku sunnah membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. 17. Ketika bangun dari ruku menuju i'tidal sunnah membaca Sami'allahu liman hamidah. 18. Sunnah mengangkat kedua tangan pada saat bangun dari ruku. 19. I'tidal dengan tuma'ninah. I'tidal adalah berdiri tegak seperti pada saat awal melaksanakan sholat. 20. Saat i'tidal sunnah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. 21. Membaca takbir intiqal. Saat akan sujud tidak disunahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar. 22. Sujud dengan tuma'ninah. Sujud dilakukan dengan menempelkan 7 anggota sujud. 7 anggota ini secara jelas disampaikan dalam hadis. Saat akan sujud, sunnah meletakkan kedua lutut terlebih dahulu dengan direnggangkan antara lutut kanan dengan kiri dengan jarak 1 jengkal. Kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Lengan tangan diangkat dari tanah. Jari-jari tangan dibuka dan dihadapkan ke arah kiblat. Jidat dan hidung diletakkan secara bersamaan. Kedua telapak kaki berjarak 1 jengkal posisi berdiri. Jari-jari kaki juga dihadapkan ke arah kiblat. Aurat yang terkadang terlewatkan dari perhatian adalah bagian kaki. Kaki adalah aurat bagian wanita. Apabila kaki sampai terbuka, sholatnya menjadi batal. 23. Sujud sunnah membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 24. Sunnah membaca takbir intiqal untuk pindah melaksanakan duduk. 25. Duduk secara tuma'ninah antara sujud pertama dengan sujud kedua atau dikenal dengan duduk di antara 2 sujud. Model duduk yang disunahkan adalah duduk iftirash, yakni duduk di atas telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan, dan jari-jari kaki kanan dihadapkan ke arah kiblat. Pada ruku duduk ini sunnah membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 26. Sunnah membaca takbir intiqal untuk sujud yang kedua. 27. Sujud kedua dengan cara sebagaimana sujud yang pertama. 28. Ketika bangun dari sujud menuju rakaat berikutnya, sunnah mengangkat tangan terlebih dahulu, baru kemudian mengangkat kedua lutut. 29. Duduk istirahah, yaitu duduk sebentar sebelum melakukan rakaat kedua dan keempat. 30. Ketika bangun dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, setelah tahiyat awal disunnahkan mengangkat kedua tangan Allahu Akbar. 31. Pada rakaat kedua, ketiga, dan keempat, cara melaksanakannya sama seperti yang sudah dijelaskan, mulai dari membaca urutan membaca ta'awud sampai sujud kedua. 32. Pada sholat yang jumlahnya 3 atau 4 rakaat, sunnah melakukan tahiyat awal dengan cara duduk iftirash dan membaca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
33. Pada rakaat terakhir wajib melaksanakan tahiyat akhir. Cara duduknya disunahkan dengan cara duduk tawarruk, yaitu duduk dengan cara menduduki lantai. Punggung telapak kaki kiri dimasukkan ke bagian bawah kaki kanan, sedangkan kaki kanan tetap ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan dihadapkan pada kiblat. 34. Ketika tahiyat akhir membaca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 35. Sunnah membaca sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad. 36. Juga disunnahkan melengkapinya dengan sholawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. 37. Saat tahiyat awal dan tahiyat akhir, tangan kanan disunnahkan menggenggam dan jari telunjuk diacungkan tatkala mengucapkan kalimat illallah. Adapun tangan kiri direntangkan tanpa perlu menggenggam seperti tangan kanan. 38. Setelah selesai membaca sholawat Ibrahimiyah, sunnah membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 39. Mengucapkan salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullah. 40. Pandangan mata yang semula fokus melihat ke arah tempat sujud, maka ketika jari telunjuk berdiri ketika membaca illallah, sunnah memandang ke arah jari telunjuk. Pada saat salam diucapkan sampai pada kata kum, sunnah mengalihkan pandangan ke arah tempat sujud lagi. Jari-jari tangan yang semula terkepal dilepaskan, baru kemudian menengokkan wajah ke arah kanan sampai kira-kira pipi bisa terlihat dari arah belakang. 41. Membaca doa Allahumma inni as'aluka fauzan bil jannah. 42. Setelah selesai salam yang pertama, disunahkan menghadap lagi ke arah tempat sujud, lalu mengucapkan salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. 43. Pada saat selesai membaca kum, baru disunahkan berpindah menengok ke arah kiri. 44. Membaca doa Allahumma inni as'alukan najata minan nari wal afwa indal hisab. Baik, itulah penjelasan mengenai tata cara sholat. Dipraktekkan ya, agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.